Nah guys, baru saja membuat akun, saya berhasil mendapatkan pinjaman online sebesar 360.000 teman-teman ya. Kenapa 360-an ribu? Karena di sini saya mendapatkan potongan yang sangat besar ya di pinjaman online ilegal ini gitu. Saya melakukan pinjaman sebesar 600.000, akhirnya dipotong sebesar 240.000, akhirnya terima sebesar 360.000. Ya udah, cair kan, masuk ke rekening saya, lalu kita bangkrutkan sama-sama teman-teman. Oke, check it out. Tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bang Kopil Official. Saya rekan kepada teman-teman semuanya ya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, selalu diberi kemudahan dan dipelancar selalu rezekinya. Dan tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya kepada sahabat-sahabat semua yang telah mensupport channel Bang Kopil Official ini hingga saat ini bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman semuanya kabarnya baik-baik aja ya. Semoga dipermudah selalu lah ya setiap urusannya ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, seperti di intro tadi ya, saya berhasil melakukan pinjaman online ya sebesar 600.000 teman-teman ya di aplikasi pinjaman online ilegal tentunya teman-teman ya. Nah, seperti kita ketahui pinjaman online ilegal ini sebenarnya sangat dilarang oleh pemerintah teman-teman ya. Kita apabila kita ingin mengajukan pinjaman online ya, ataupun kita ingin mendapatkan dana cepat ya seperti pinjol ini, fintech ya, fair to fair itu, kita harus setidaknya kita melakukan pinjaman online itu di aplikasi yang telah terdaftar di OJK ya atau AFPI. Namun tak jarang ya di pinjaman online legal itu pinjaman online kita itu ditolak ya karena suatu hal ya, karena satu alasan gitu ya. Mungkin teman-teman pernah gagal bayar di pinjaman online sebelumnya gitu ya, ataupun juga teman-teman ringkasnya seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Mungkin teman-teman ada gagal bayar ya di pinjaman online lain mungkin yang legal juga, itu yang membuat pinjaman online legal kita itu ditolak ya, akhirnya tidak di ACC sama sekali. Nah, inilah kemunculan dari pinjaman online ilegal ini gitu ya. Tentunya mereka tidak memandang apakah kita telah meminjam, apakah kita pernah melakukan pinjaman online di legal ya. Mereka tidak memandang itu ya, yang jelas karena mereka kan udah ilegal, jadi mereka tidak akan pernah bisa mendeteksi data kita teman-teman ya. Apakah data kita ini udah masuk daftar hitam atau udah di backlist oleh oleh BI gitu. Mereka tidak akan pernah tahu gitu ya. Yang mereka inginkan dari setiap nasabah yang mengajukan pinjaman online di aplikasi mereka ya, terutama di pinjaman online ilegal itu, adalah bunga yang sebesar-besarnya. Nah, ini catat teman-teman ya, bunga yang sebesar-besarnya. Mereka akan mencoba untuk terus menambahkan bunga setiap nasabah yang mengajukan pinjaman online. Jadi jangan kaget teman-teman semuanya yang pernah mengajukan pinjaman online itu mendadak melihat tagihannya luar biasa gede gitu ya. Misalkan melakukan pinjaman sebesar 2 juta, mungkin tagihannya bisa mencapai 8 juta, bisa aja ya. Inilah buruknya ya pinjaman online ilegal. Tapi yang lebih positifnya ya di pinjaman online ilegal ini, yang pertama mereka tidak memiliki DC lapangan ya, tidak memiliki DC lapangan juga gitu, dan juga mereka tidak tidak memerlukan data-data yang valid. Artinya yang valid di sini kita tidak memerlukan data yang pernah gagal bayar ya, itu tidak perlu gitu. Bersih ataupun busuk data kita tetap diterima oleh mereka gitu ya. Jadi semuanya tergantung kota juga gitu ya. Kalau kotanya mencukupi gitu ya, belum terpenuhi, mungkin bisa di ACC teman-teman ya. Dicoba aja ya informasi pinjaman online saya kali ini gitu ya. Nah, ini ya teman-teman, sesuai dengan tadi intro tadi ya, ini saya berhasil mengajukan pinjaman sebesar 600.000 dan ini nama aplikasinya teman-teman ya. Nama aplikasinya adalah ini ya teman-teman ya, pinjaman Meteor teman-teman. Nah, ini ya pinjaman Meteor yang saya rekomendasikan kepada teman-teman semuanya. Pinjaman online ilegal. Di sini ditulis pinjaman tertinggi adalah 4 juta teman-teman ya. Nah, di sini dengan modal KTP yang telah busuk juga ya, tidak perlu di sini saya tidak perlu selfie. Silakan teman-teman lihat.
Apabila sebelumnya teman-teman pernah mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal lainnya sebelumnya, itu tidak perlu menginput data-datanya gitu ya, seperti KTP tidak perlu ya, ataupun juga slip gaji barangkali mungkin diminta gitu ya. Tapi jarang sekali ya pinjaman online ilegal ini ya. Mereka hanya meminta KTP saja gitu ya, dan nomor rekening kita dan data-data dari KTP kita, itu aja sih yang mereka inginkan gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman. Inilah pinjaman online Meteor ya. Pinjaman Meteor, Meteor namanya ya. Oke, kita cari dulu pinjaman Meteor. Di sini ada di Play Store. Silahkan diketik pinjaman Meteor. Oke, Meteor keluar. Oke, ini dia pinjaman Meteor. Nah ini ya. Telah di-download sebesar 100.000 orang gitu ya. Nah gitu ya. Kita lihat di sini. Sangat luar biasa ya pinjaman ini. Cara daftarnya gampang sekali teman-teman ya. Apabila teman-teman pernah mengajukan pinjaman online ilegal sebelumnya, itu pun misalkan ditolak ya, ataupun auto, langsung saja teman-teman tinggal pergi ke pinjaman ya. Oke, pergi ke pinjaman. Nah ini karena saya udah login ya, pergi ke pinjaman langsung nanti diarahkan ke sini ya. Nah ini silakan diisi KTP-nya gitu ya. Kalau ini kan saya nggak perlu upload lagi ya, karena sudah pernah pinjam di ilegal sebelumnya gitu. Jadi saya tidak perlu memasukkan KTP lagi, ngupload KTP baru lagi gitu ya. Nah nama depan Aulia ini ya, nama saya ya, silakan. Nama keluarga misalkan begitu. Nomor nicknya kita buat lagi 1572011. Gender pria, umur, pendidikan di sini kita buat. Tinggal seperti biasa teman-teman isi pekerjaan ya, ke karyawan swasta, emailnya juga, alamat tempat tinggal. Nah di sini. Nah ini perlu saya berikan pencerahan ya kepada teman-teman semuanya yang mengajukan pinjaman online ilegal gitu ya. Memang mereka tidak memiliki yang namanya DC lapangan ya. Tapi ini berdasarkan ini ya teman-teman ya, berdasarkan berapa pinjol ilegal yang ketangkap gitu ya, berapa waktu yang lalu gitu ya. Itu mereka tersebar ya di wilayah Jakarta gitu ya, ada di Bandung juga ada, bahkan di Medan juga ada gitu teman-teman. Nah jadi saat teman-teman mengajukan pinjaman online ilegal ini ya, usahakan teman-teman berada di wilayah yang terjangkau oleh mereka setidaknya gitu ya, meski mereka tidak memiliki DC lapangan ya. Nah itu seperti Jakarta ini atau Bandung juga boleh gitu. Caranya bagaimana? Pada saat teman-teman menginput ya informasinya ini gitu ya, informasi ini silakan teman-teman download dulu aplikasi yang namanya Fake GPS gitu ya. Oke, Fake GPS. Nah ini ya, nah silakan di download. Cara menggunakan Fake GPS ini silahkan tonton di YouTube, banyak sekali ya cara kita untuk memalsukan daerah kita gitu ya, agar kita bisa diakses cepatnya oleh mereka gitu ya. Misalkan Anda berada di daerah, mungkin di daerah yang jauh banget ya dari kantor mereka gitu ya, meski kantor mereka kita nggak tahu di mana. Setidaknya dari berapa pinjol ilegal yang ketangkap itu kita bisa mendeteksi mereka berada di kota-kota besar ya, seperti di Medan, Jakarta, dan juga di Bandung juga ada gitu ya. Jadi buat di kota-kota itu boleh, di kota Jakarta juga boleh gitu ya. Misalkan kalian berada di daerah Papua misalkan ya, atau mungkin berada di daerah Maluku, pada saat input data ini arahkan posisi GPS kalian itu berada di daerah Jakarta gitu, sehingga akan tersimpan oleh mereka bahwa kalian ada di daerah Jakarta gitu ya. Ini bukan maksud gimana ya, agar tingkat persetujuan kita itu cepat gitu ya. Biasanya kalau pinjol ilegal ini, kalau yang jauh-jauh itu mereka nggak mau ya, mereka nggak mau SSC gitu ya. Mereka akan menolak gitu, setiap pengajuan kita ditolak karena kita berada jauh sekali gitu kan, tidak memungkinkan bagi mereka gitu ya untuk melakukan penagihan. Meskipun penagihan pinjol ilegal itu tidak akan pernah ada teman-teman ya. Sepengalaman saya itu udah 9 bulan lebih tidak ada penagihan sama sekali, bahkan saya tunggu dia gitu, tidak ada gitu ya. Nah silakan diisi. Lalu informasi tambahan di sini, lanjut ya, informasi tambahan di sini. Oke, informasi tambahan, nama perusahaan apa gitu buat di sini gitu ya. Nah perusahaannya misalkan apa gitu kita buat di sini. Perusahaannya misalkan di sini saya buat Grab ya. Nah, Grab. Oke, telepon perusahaan ini, nama perusahaan ini, gaji bersih kita buat, kita input gitu ya, tinggal diinput aja teman-teman. Paling saya yakinnya tanggal gajian berapa. Misalkan di tanggal gajian, misalkan begini ya. Teman-teman mungkin mengajukannya pada tanggal saat sekarang ya, 25 gitu ya. 26 ya, 26. Oke, tanggal 26. Usahakan teman-teman membuat tanggal gajian itu tanggal 1. Berarti kalau pinjol ilegal kan 1 minggu ya, 1 minggu atau 2 minggu, buat tanggal 1 gitu ya. Ini saya kasih triknya gitu ya.
kliknya. Meskipun saya juga tidak bisa menjamin ini bakal di ACC, saya tidak bisa menjamin teman-teman. Yang penting di sini pinjaman online ilegal ini ya akan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa di ACC, tentunya pinjaman kita teman-teman ya. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini teman-teman. Kalau pasti itu di akhirat ya. Oke. Jadi di sini saya jangan cuma memberikan informasi saja. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya yang membutuhkan pinjaman cepat gitu ya. Nah gitu. Jadi jangan tanya-tanya lagi sama saya ya, Pak pasti cair atau enggak, itu coba aja dulu gitu. Jangan tanya itu lagi sama saya ya. Lalu sertifikat foto gitu ya. Sertifikat foto kita buat lagi. Nah silahkan di download ini, silahkan di upload bukti penghasilannya. Ini bukti penghasilan Grab saya gitu ya, foto kerja saya. Nah, lalu foto selfie saya dengan KTP, udah nggak perlu lagi gitu. Lalu terakhir adalah informasi bank, oke, informasi bank gitu. Nah di informasi bank silahkan dibuat lagi bank apa teman-teman. Nah di sini kan karena kita pernah mengajukan pinjaman online di aplikasi sebelumnya ilegal, itu otomatis akan terisi. Kalau belum silahkan ditambahkan aja teman-teman ya. Oke. Nah kita lanjut teman-teman ya. Oke lanjut. Oke saya pilih bank dulu, BNI. Nah di sini teman bisa lihat, selamat Anda telah menyelesaikan semua sertifikasi informasi, mohon klaim batas kredit Anda. Jadi di sini saya mendapatkan 600.000 teman-teman. Mungkin setiap orang mungkin beda-beda ya teman-teman ya, tergantung dari mungkin dari penilaian mereka atau gimana, nggak tahu ya. Yang penting di sini saya hanya mendapatkan 600.000 teman-teman ya. Kredit saya hanya 600.000 dengan durasi pinjaman adalah 7 hari ya. Nah oke, kita check out langsung, pergi pinjam, klik pinjam. Oke langsung di sini ada 600.000 ya. Oke langsung sangat besar sekali di sini ya. Biaya jasanya adalah 240.000, berarti saya menerima 360.000, nggak masalah. Yang penting kita bangkrutkan sama-sama. Akhirnya langsung berhasil masuk ke rekening saya sebesar 360-an ribu teman-teman ya. Ya syukuri aja teman-teman ya, pinjol ilegal ngasih seperti ini ya. Ya nggak apa-apa lah, kita nggak bayar ya, karena pinjaman online ilegal ini nggak usah kita bayar teman-teman ya. Oke silakan dicoba teman-teman. Semoga teman-teman segera di ACC dan mari kita bangkrutkan sama-sama pinjaman online ilegal ini, agar tidak ada lagi yang namanya pinjaman online ilegal. Oke. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.